Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Tadris Matematika 4B yang beranggotakan Wiha Widya Putri, Alfi Ainunikmah, dan Zaituni. Di sini kami akan mempresentasikan materi lembaga pendidikan nonformal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis pendidikan nonformal yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Zaituni. Pengertian dan jenis-jenis pendidikan nonformal. Untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managere yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Harsey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Untuk yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang ketiga yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Untuk yang keempat yaitu pengertian lembaga pendidikan nonformal. Menurut Gerhana Sarilimbong yang mengutip pernyataan Muhammad Dahrin, lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar lembaga pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dijelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap. Lembaga pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal dikelompokkan ke dalam pendidikan luar sekolah yang hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 73 Tahun 1991. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga maupun tidak. Yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah, non-pemerintah maupun sektor swasta atau masyarakat. Jenis-jenis lembaga pendidikan nonformal. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan nonformal di Indonesia, yaitu
Untuk yang pertama yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk yang kedua yaitu Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dan karakteristik provinsinya. Untuk yang ketiga yaitu Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di bidang pendidikan luar sekolah atau non-formal. SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan non-formal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan potensi lokal setiap daerah. Untuk yang keempat yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. PKBM adalah suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan asas dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat. Untuk yang kelima yaitu Lembaga PNF Sejenis. Lembaga PNF sejenis adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang memberikan pelayanan pendidikan non-formal berorientasi life skill atau keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-kategori di atas seperti LPTM, organisasi perempuan, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, saya Wiha Widya Putri. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal. Yang pertama itu pembagian kerja. Pembagian kerja ini sangat penting karena untuk memperoleh hasil kerja yang baik, maka harus sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Intinya pembagian kerja ini sesuai porsinya masing-masing ya. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setelah pembagian kerja tadi, maka orang-orang yang ditugaskan tersebut berhak melakukan wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tujuan yang dicapai, di sini menyelesaikan tugas-tugasnya agar tercapai. Atau jika ada kesalahan, orang ini harus bertanggung jawab menghadap ke atasannya. Yang ketiga itu disiplin. Disiplin ini sangat penting ya. Patuh menyelesaikan tugas-tugas dan peraturan-peraturan yang telah disetujui bersama. Semuanya harus disiplin untuk meningkatkan kualitas kerja yang akan meningkatkan juga mutu hasil kerjanya. Yang keempat, kesatuan perintah. Perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Harus selalu satu kesatuan perintah antara pimpinan dan bawahannya. Nah, yang kelima, kesatuan pengarahan. Meskipun organisasi selalu berdiri atas berbagai bidang, wewenang dan tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Intinya, wewenang dan tanggung jawab itu selalu satu kesatuan untuk tujuan organisasi tersebut. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Dalam suatu organisasi itu tidak boleh egois dan kita harus profesional ya. Jadi harus mendahulukan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadinya. Yang ketujuh, balas jasa atau imbalan. Jadi upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya. Jabatan dan tanggung jawab yang besar harus didukung oleh upah yang seimbang dengan beban yang dipikulnya. Yang kedelapan, sentralisasi. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang.
Manajer utama atau manajemen puncak memiliki wewenang tertinggi yang didelegasikan kepada manajer fungsional di bawahnya. Yang kesembilan, rantai berkala atau hierarki, prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan wewenang. Yang kesepuluh yaitu order atau susunan, asas keterlibatan atau keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Adapun ketertiban yang berkaitan dengan aspek sosial yaitu dalam menempatkan karyawan di dalam organisasi ataupun perusahaan. Norma yang seharusnya berlaku adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Yang ke-11, keadilan. Prinsip persamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa, karena dalam organisasi terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaannya yang berbeda, serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, demikian pula penerapan sanksi bagi pelanggaran aturan organisasi. Jenis sanksi tidak sama, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang ke-12, stabilitas staf organisasi atau kestabilan jabatan karyawan. Dalam prinsip manajemen, prinsip kestabilan jabatan mencakup situasi perusahaan yang membuat para karyawannya merasa nyaman dalam bekerja dan selalu berprestasi. Selanjutnya, permasalahan dalam manajemen pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi ini disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non-departemen, menyelenggarakan program-program pendidikan non-formal. Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak, itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Oleh karena itu, koordinasi antara pihak penyelenggara program pendidikan non-formal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal. Yang kedua itu kelangkaan pendidik profesional. Jadi sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan non-formal, umumnya berlatar belakang pendidikan formal. Nah, dalam proses pembelajaran juga menerapkan pendekatan mengajar pada pendidikan formal di dalam pendidikan non-formal, sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan non-formal. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik yang ada dalam pengadaan tenaga profesional pendidikan non-formal. Yang ketiga yaitu motivasi belajar yang relatif rendah. Kelemahan ini berkaitan dengan yang pertama adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan formal dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan non-formal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didiknya. Nah, yang ketiga, masih terdapat program pendidikan yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang ekonomi, tidak dilengkapi dengan masukan lain, sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya. Yang keempat, para lulusan pendidikan non-formal dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan status pendidikan formal. Malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan non-formal. Namun, sekarang pendidikan non-formal makin lama makin diakui pentingnya dan kehadirannya sebagai pendidikan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa, serta sebagai bagian penting dari kebijakan dan program pembangunan. Saya Alfia Ainun Ni'mah dengan NIM 19081050072 akan menjelaskan materi mengenai standar pengelolaan pendidikan non-formal Permendiknas 49/2007. Standar pengelolaan pendidikan non-formal tersebut meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi.
Yang pertama, perencanaan program. Perencanaan program meliputi visi satuan pendidikan nonformal, misi satuan pendidikan nonformal, tujuan satuan pendidikan nonformal, dan rencana kerja satuan pendidikan nonformal. Kemudian yang kedua, pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja meliputi pedoman satuan pendidikan nonformal, organisasi satuan pendidikan nonformal, pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan nonformal, bidang peserta didik, bidang kurikulum dan rencana pembelajaran. Kemudian yang terakhir, pengawasan dan evaluasi, yakni meliputi program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan kurikulum dan atau rencana pembelajaran, evaluasi pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir, akreditasi pendidikan nonformal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside.